Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang sistem informasi kepariwisataan. Kali ini kita akan bicara tentang sistem kepariwisataan. Konsep dan definisi pariwisata. Jadi komponen wisata ya, utamanya adalah, jadi wisata yang disebut dengan wisata itu memiliki komponen-komponen, yaitu yang pertama wisatawan ya, kemudian elemen geografi dan industri pariwisata. Nah, kembali ke wisatawan. Wisatawan adalah aktor dalam kegiatan wisata. Berwisata menjadi sebuah pengalaman manusia untuk menikmati, mengantisipasi, dan mengingatkan masa-masa di dalam kehidupan. Jadi wisata itu ada beberapa komponen utama. Tentu yang paling pokok adalah adanya orang yang melakukan kegiatan pariwisata, disebut dengan wisatawan, ya. Kemudian yang kedua adalah elemen geografi. Ya, secara geografis wisatawan itu ditinjau dari 3 aspek. Ya, secara geografis pariwisata, ya, jadi yang disebut dengan wisata itu ada 3 elemen geografis. Yang pertama, daerah asal wisatawan, yaitu identifikasi wisatawan itu berasal dari daerah mana. Pentingnya apa? Ya, pentingnya apa menjadi komponen utama wisata. Nah, dengan kita memahami daerah asal wisatawan, maka kita bisa melakukan langkah-langkah antisipasi dalam apa? Ya, dalam membangun industri pariwisata. Ya, misalnya ini, wisatawan kita berasal dari daerah yang mayoritas beragama Muslim misalnya. Nah, tentu industri pariwisata yang dikembangkan cenderung ke industri pariwisata halal misalnya, ya. Jadi daerah kita yang punya daerah wisata, kuliner di sana tidak menyediakan makanan yang tidak sesuai dengan wisatawan yang berasal dari daerah wisata tersebut. Nah, hal ini menjadi penting, ya, mengetahui secara geografis asal wisatawan mayoritas yang berkunjung ke daerah wisata. Ya. Kemudian ada secara geografis yang disebut dengan daerah transit. Nah, ini juga penting dalam konsep pariwisata, ya. Daerah transit itu bukan tujuan utama wisata. Ya, bukan tujuan utama, tetapi dilewati oleh para wisatawan. Contohnya, misalnya kota di Pantura itu ada kota Brebes. Ya, kita tahu bahwa di Brebes mungkin tidak banyak, ya, objek wisata berskala nasional, tetapi daerah ini maju akibat wisatawan yang melewati daerah tersebut. Ada industri telur asin misalnya, ya, di daerah Brebes, dan mungkin oleh-oleh yang lain. Nah, ini menjadi potensi wisata meskipun dia bukan sebagai daerah tujuan wisata. Nah, lokasi yang seperti ini disebut dengan daerah transit. Ya, kemudian mana lagi? Ya, mungkin kalau wisatawan mau ke Bali misalnya, ya, melewati daerah sepanjang Pantura. Nah, daerah-daerah yang bukan tujuan wisata yang kemudian bisa mengoptimalisasikan industri di daerah tersebut karena adanya wisatawan yang melewati daerah tersebut, itu kita sebut dengan daerah transit, gitu ya.
daerah transit. Jadi bukan daerah tujuan wisata, tetapi banyak wisatawan yang lewat ke situ. Contoh lagi misalnya seperti daerah Magelang. Magelang kita tidak bisa sebut daerah tujuan wisata kecuali Borobudur ya. Maksudnya di sepanjang jalan ke arah Magelang, Jambu situ ya. Nah itu kita lihat toko oleh-oleh banyak di pinggir jalan. Padahal tidak merupakan kota tujuan wisata. Nah, tapi industri yang berhubungan dengan pariwisata di situ banyak yang tumbuh. Nah, kita sebut daerah-daerah yang seperti ini dengan daerah transit, ya. Daerah yang dilewati arus wisatawan. Nah, yang terakhir tentu daerah tujuan wisata. Secara geografis ada daerah asal, kemudian daerah transit, kemudian daerah tujuan wisata. Nah, tentu saja ini pengembangannya adalah sesuai dengan potensi wisata di daerah tersebut. Ya, jadi tentu industri yang tumbuh di daerah tersebut disesuaikan dengan objek wisata yang ada di sana. Ya, selanjutnya industri pariwisata. Ya, tadi saya sudah singgung beberapa kali industri pariwisata. Ya, di sana ada industri yang menyediakan jasa, daya tarik, kemudian sarana-sarana wisata. Jasanya misalnya ya, jasa ya berarti bisa jadi kalau kita ke Merapi itu ada misalnya penyewaan apa namanya mobil 4WD itu ya untuk naik ke puncaknya, atau kalau ke Bromo ada penyewaan atau nah, itu menyediakan jasa. Kemudian ada mungkin pemandu wisata. Nah, ini adalah industri pariwisata yang bisa tumbuh di daerah tujuan wisata. Kemudian ada daya tariknya, termasuk di dalamnya daya tarik. Sekarang ini banyak destinasi wisata yang diciptakan ya, karena memang pemerintah sedang getol untuk menumbuh kembangkan pariwisata. Di Semarang sendiri banyak sekali ya objek-objek baru yang diciptakan dengan sengaja sebagai daya tarik wisatawan. Kayak di apa namanya, misalnya yang pemandian air itu di puncak Bandungan ya, apa itu? Saya belum pernah ke sana ya. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian ada yang wisata yang di kampung apa namanya itu, yang di daerah Bawen. Nah itu diciptakan. Ya. Nah kemudian menjadi tumbuh industri di sana. Ya. Yang berikutnya industri pariwisata contohnya adalah industri sarana wisata, hotel, ya, kemudian tempat makan, ya. Itu adalah sarana-sarana wisata, gitu ya. Termasuk ya tadi ya, termasuk misalnya penyewaan kapal atau apa untuk menyeberangi misalnya Danau Toba, itu kan wisatanya ke tengah, berarti sarananya apa? Ada angkutan ke sana dan sebagainya ya. Nah, itu industri yang bisa tumbuh di daerah-daerah wisata tadi. Nah, industri tersebut tentu tidak hanya ada di daerah tujuan wisata. Jadi di secara geografis, industri tersebut tumbuh di setiap daerah geografis. Ya. Bisa di asal wisatawan, ya mungkin di sana. Kalau asal wisatawan, apa contohnya misalnya? Ya berarti mungkin travel, ya. Apa namanya, penyedia jasa angkutan untuk menuju ke daerah wisata. Daerah transit, industrinya apa ya tadi misalnya oleh-oleh, atau tempat penginapan transit. Ya, orang sering ya perjalanan misalnya jauh, wah mau transit dulu deh. Dan kemudian daerah tujuan wisata tentu di sana lebih banyak lagi industri yang merupakan unit-unit usaha ya, dalam kepariwisataan yang tumbuh dan berkembang. Nah, secara grafis kita bisa gambarkan seperti ini ya. Jadi daerah asal menuju daerah tujuan melalui proses keberangkatan, nah melewati daerah transit. Ya. Dulu itu Pantura adalah daerah transit terkenal, mulai dari Brebes, ya, kemudian Tegal, ya,
kemudian Pekalongan. Pekalongan dengan batiknya. Jadi orang melewati jalur Pantura itu melewati kota-kota yang tadi kemudian tumbuh industri pariwisata di sana. Misalnya tujuan akhirnya ada di Jawa Timur, nah melalui jalur darat lewat Pantura. Nah, sepanjang jalan itu kita sebut dengan daerah transit, ya. Baik ditandai atau dilewati pada saat keberangkatan maupun pada saat kedatangan. Nah, oke. Nah, ini tadi sudah saya singgung ya, daerah asal wisata adalah daerah tempat asal wisatawan berada. Tempat di mana mereka melakukan aktivitas keseharian, ya, seperti bekerja, belajar, tidur, dan lain-lain sebagainya, ya. Ya, kemudian hal ini, ya, rutinitas harian ini mendorong orang-orang dari daerah tersebut untuk melakukan aktivitas wisata. Nah, biasanya ini adalah kota-kota bisnis, ya, kota-kota besar yang sibuk seperti Jakarta. Ya, Jakarta itu orang kalau weekend udah keluar semua dari Jakarta. Karena hari-harinya mereka sudah jenuh dengan rutinitas, ya, dengan kesibukan yang luar biasa. Maka mereka butuh wisata. Nah, Jakarta ini salah satu, meskipun dia juga tujuan wisata dari daerah, ya, tapi penduduk asli sana itu adalah daerah tempat asal wisatawan terbesar salah satunya di Indonesia. Ya. Karena tadi mengalami kejenuhan yang luar biasa di aktivitas rutinitas harian. Nah, dari daerah asal wisata, seseorang dapat mencari informasi tentang objek dan daya tarik wisata yang dinikmati. Ya. Kemudian bisa membuat travel agent, gitu ya, daerah tujuan mana yang akan dituju. Jadi banyak sekali ya travel agent di Jakarta yang mereka sudah mengamati. Ya, kira-kira orang Jakarta ini sukanya kemana sih? Nah, tentu melakukan riset seperti ini ya. Oh, ternyata karena kepadatan hari-harinya, karena kesibukan, kemacetan, dan sebagainya, ya, maka mereka butuh tempat yang tenang. Misalnya begitu ya. Oh, selama ini tujuan utama mereka adalah puncak, ya, ke Bogor. Karena di sana ditemukan kenyamanan, ya, kemudian mungkin ketenangan dari kebisingan kota. Maka daerah puncak ini menjadi berkah, ya, akibat padatnya aktivitas yang ada di ibu kota. Nah, oleh karena itu, jenis apa yang mereka butuhkan? Nah, itu perlu dipelajari untuk apa? Untuk industri pendukung pariwisata tadi. Menyediakan jasa travel. Ya. Kalau yang murah dikategorikan misalnya oke, ke puncak. Males macet-macetan, oke, bawa travel. Pokoknya bayar, nanti ada event organizer-nya dan seterusnya. Ya. Itu kenapa kita perlu tahu daerah asal wisatawan. Nah, yang tadi sudah saya singgung juga daerah transit, ya. Tidak seluruh wisatawan harus berhenti di daerah tersebut. Jadi di daerah transit itu ya nggak harus semuanya berhenti, gitu ya. Nah, tetapi semua wisatawan akan melewati daerah tersebut. Maka peranan daerah transit itu juga penting dari sisi pariwisata, gitu ya. Nah, kadang-kadang bahkan, ya, perjalanan wisata itu bisa berakhir di daerah transit. Ketika kita menemukan bahwa daerah transit tersebut ternyata menarik juga nih. Nah, misalnya begitu ya. Kayak misalnya yang sudah jauh dari Jakarta ketika mau ke Bali misalnya ya, mampir nih di Semarang. Ternyata Semarang ini progres pariwisatanya luar biasa. Misalnya ya, ada objek wisata yang macam-macam, kemudian ada pokoknya saking majunya, misalnya ya, pariwisata di daerah transit itu membuat perjalanan orang yang asalnya misalnya mau ke Bali, mau ke Bromo yang lewat Semarang berhenti di Semarang. Karena apa? Misalnya jatah libur mereka nggak panjang, ya, nggak panjang untuk sampai Bromo misalnya butuh sehari semalam penuh. Kalau sekarang udah nggak gitu lama ya. Kalau zaman dulu sebelum ada tol Trans Jawa itu perjalanan ke Bromo dari Jakarta bisa 2 hari.
gitu ya. Bisa 2 hari. Karena saya sering ya Jakarta Semarang itu lewat Pantura dulu ya. Keluar dari tol Cikampek ya, lewat apa namanya? Daerah Jomin itu ya. Sampai ke sini lewat Pantura itu bisa lebih dari 15 jam. Zaman dulu. Kalau sekarang tinggal 7 jam ya di Jakarta lewat tol ya. Paling 7 jam. Bisa separuhnya. Nah, dulu sampai Semarang aja bisa 15-18 jam tergantung kondisi. Bayangkan kalau sampai misalnya tadi ya tujuannya ke Bromo, orang dari Jakarta sudah penat, sudah capek. Akhirnya mereka berhenti di daerah yang sebenarnya bukan tujuan wisata. Tetapi karena bagus kayak Semarang gitu ya, maka mungkin dia akan berwisata ke situ malah. Nah, kalau di level internasional, contohnya misalnya ya, seperti Singapura, ya, Hong Kong, ya, ya meskipun dia juga tujuan wisata ya untuk misalnya para wisatawan dari Indonesia itu kan sering ya ini ke Singapura, Hong Kong. Tetapi banyak sekali penerbangan internasional yang tujuannya ke Bali, ya, dulu ya, transitnya ke Singapura, ya, transit ke Singapura. Akhirnya Singapura kan lebih besar. Nah, akhirnya Singapura sendiri yang sebelumnya fungsinya hanya transit sekarang bisa jadi objek wisata karena bagusnya dalam mengelola daerah transit tadi, ya. Maka dia akan berubah menjadi daerah tujuan wisata. Nah, itu daerah transit. Nah, yang terakhir tentu daerah tujuan wisata. Nah, daerah ini sering dikatakan sebagai sub end atau ujung tombaknya pariwisata. Ya tergantung. Ini juga tidak mutlak ya. Seperti yang tadi cerita saya ya di Brebes itu dia sudah sekian lama dijuluki dengan daerah transit, tapi bisa jadi suatu ketika dia akan menjadi daerah tujuan wisata. Kalau bisa mengembangkan potensi-potensi pariwisata yang ada di daerah tersebut. Ya. Nah, pariwisata itu sampai sekarang ini merupakan penggerak ekonomi yang cukup besar, industri pariwisata itu. Anda bisa lihat yang saling terkait di industri pariwisata. Ada biro perjalanan, ada penginapan, kemudian ada tempat makan, yang semuanya itu tumbuh berkembang seiring dengan makin banyaknya wisatawan. Ya. Nah, kemudian di daerah tujuan wisata bagaimana pengembangan daerah tersebut? Maka pengembangannya perlu melakukan cara-cara agar lebih menarik wisatawan untuk datang. Ya, karena ternyata wisatawan ini membawa devisa dalam tanda kutip ya. Devisa bukan mata uang asing saja, ada devisa dari domestik juga. Nah, tergantung siapa wisatawannya, dari daerah mana. Kalau objek wisata atau daerah tujuan wisata selevel Bali, ya tentu meningkatkan perekonomiannya bisa lebih signifikan karena yang datang atau wisatawannya berasal dari mancanegara. Tapi kalau objek wisata yang levelnya nasional juga nggak apa-apa. Itu sudah cukup membangun ekonomi di daerah tersebut. Contoh misalnya Kudus, ya. Kudus ini salah satu daerah tujuan wisata religi. Hanya religi sebenarnya karena ada makam Sunan Kudus, ada makam Sunan Muria, nah, yang semuanya ada di Karesidenan Pati atau di Kabupaten Kudus. Nah, seiring dengan banyaknya wisatawan menuju daerah tujuan wisata tersebut, maka industri-industri pendukungnya tumbuh berkembang. Industri misalnya produsen oleh-oleh. Oleh-oleh makanan khas Kudus jenang. Yang paling besar tentu Mubarok Food ya. Tapi di samping itu banyak sekali bisnis-bisnis baru tumbuh di situ. Produsen jenang yang level UMKM atau level rumahan itu sangat banyak. Kalau di Mubarok Food itu kan penikmatnya kalangan menengah ke atas boleh dibilang gitu ya. Nah, kalau
Di objek wisata yang religi itu mereka lebih suka beli yang curah, ya, nggak perlu kemasan mewah macam Mubarak Food, cukup jenang yang dikemas kemudian kecil-kecil, kemudian kiloan, karena mereka butuhnya kenyang, banyak. Nah, masing-masing industri ini memainkan segmen di pasar yang berbeda. Ya, akhirnya sama-sama tumbuh. Ya. Industri jenang di Kudus itu luar biasa banyak. Ya. Kemudian kulinernya, ya. Kulinernya Kudus, ada soto Kudus, kemudian ada pindang Kudus, dan masih banyak lagi, lentok Tanjung. Yang ini menjadi usaha-usaha yang bertumbuh akibat makin maraknya pariwisata di daerah tujuan wisata tersebut. Ya. Jasa itu kalau Anda lihat di Menara Kudus itu, jasa penyewaan atau ojek itu luar biasa banyak, dan itu sangat-sangat dinikmati oleh masyarakat sekitar akibat bertumbuhnya kunjungan wisatawan lokal yang sedang berwisata ke misalnya makam Sunan Kudus. Nah, itu adalah daerah tujuan wisata. Nah, selanjutnya industri wisata. Arus pergerakan wisatawan itu bisa beraneka ragam, ya. Ya, sehingga karena apa? Karena tujuan wisatanya itu macam-macam. Ya tadi tergantung selera. Ya. Orang Jakarta kalau suruh wisata ke Muria atau ke Sunan Kudus mungkin males ya. Di situ penuh dengan kemacetan. Memang karakter mereka pengen ke daerah yang adem, tenang, sepi, macam Puncak. Nah, di sana kemudian tumbuh industri pariwisata. Ya, ya, itu adalah hal-hal yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata. Ya, ya, ini selanjutnya tadi ini adalah bagian dari elemen geografis dalam sistem pariwisata. Ya, seperti ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, pada umumnya daerah asal wisata itu merupakan kota-kota besar yang sebagai pusat kegiatan bisnis, ya, baik dagang, pendidikan, administrasi pemerintahan. Dalam hal ini biasanya kota-kota besar. Nah, itu sebagai daerah asal wisatawan. Nah, ini juga sudah saya jelaskan tadi, daerah tujuan wisatawan adalah daerah atau tempat di mana wisatawan melakukan kegiatan yang bukan untuk mencari nafkah. Wisatawannya ya, penduduk lokalnya tentu mencari nafkah di sana. Nah, daerah tujuan wisata menawarkan beragam keunikan, baik itu yang bersifat alam maupun budaya, sehingga akan menarik wisatawan untuk masuk ke daerah tujuan wisata tersebut. Ya. Nah, ketika daerah tujuan wisata memiliki daya tarik untuk dikunjungi, hal ini mampu meningkatkan potensi tumbuh dan berkembangnya sistem kepariwisataan. Sistem ini kan banyak hal ya yang saling bersinergi. Maka ada makanan, kemudian ada penginapan, jasa transportasi dan sebagainya. Itu tumbuh dan berkembang seiring dengan makin menariknya daerah tujuan wisata. Ya, kalau daerah tujuan wisata makin menarik, maka wisatawannya makin banyak, gitu ya. Nah, selanjutnya daerah transit merupakan daerah persinggahan antara daerah asal wisatawan dan daerah tujuan wisatawan. Ya. Nah, di mana para pelaku wisata ya, hanya melakukan perjalanan singkat untuk mencapai daerah tujuan. Jadi memang bukan untuk menginap. Ya. Maka industri yang paling tidak tepat di daerah transit adalah penginapan. Bukan berarti salah ya, tidak tepat karena mungkin yang memutuskan menginap itu tidak banyak di kota transit ya. Maka kalau Anda mau membangun resort, membangun
bisnis di bidang penginapan, lihat dulu daerah ini sebagai daerah apa? Asal wisatawan, transit, atau daerah tujuan wisatawan. Nah, nanti kalau Anda sudah terlanjur menginvestasikan sebagian uang untuk daerah tersebut, ya ternyata itu bukan daerah tujuan wisata. Anda membangun hotel di Tegal yang besar biar nyaman, kemungkinan tidak akan banyak bicara, ya, atau tidak kurang bisa menuai hasil yang maksimal. Karena apa? Tipikalnya adalah wisatawan yang singkat, ya, transit dalam jangka waktu yang singkat. Selanjutnya usaha pariwisata. Ya. Industri pariwisata sendiri adalah merupakan kumpulan usaha-usaha pariwisata yang saling terkait, ya, dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam menyelenggarakan atau dalam melaksanakan kegiatan wisata. Nah, di sana itu yang tumbuh dan berkembang, ya, saling bersinergi, kita sebut dengan industri pariwisata. Apa contohnya? Ya, industri pariwisata adalah semua aspek bisnis yang mendukung terselenggaranya pariwisata. Gitu aja gampangnya. Nah, semuanya itu kita sebut dengan industri pariwisata. Nah, orang-orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang pariwisata, nah, kita sebut dengan pengusaha pariwisata. Nah, contohnya yang punya hotel itu berarti dia termasuk kategori pengusaha pariwisata, ya. Nah, industri atau usaha pariwisata itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari kegiatan wisata, ya. Sehingga wisata tanpa kuliner itu kadang kan hambar gitu ya. Orang berwisata itu di samping menikmati objek wisata, mereka biasanya menikmati makanan, gitu ya. Nah, makanan ini bukan objek wisata ya. Makanan ini merupakan kegiatan bisnis kalau di tempat wisata yang berhubungan langsung dengan kegiatan wisata, ya. Sehingga kalau tidak ada kuliner, Anda wisata ke daerah tertentu kan malas ya. Sampai sana cuma lihat-lihat doang, nggak ada makannya, ya. Kalau kita ke Candi Dieng, ke Candi Gedung Songo misalnya, coba Anda bayangkan di sana nggak ada warung, ya, nggak ada sate kelinci gitu ya. Sampai sana mau ngapain? Ya. Udah capek lihat-lihat tok, ya itu nggak tahan lama. Dan kita nggak bisa mengambil sebagian aset mereka untuk kekayaan daerah tujuan wisata, gitu ya. Nah, itu disebut dengan usaha pariwisata. Itu kegiatan bisnis yang berhubungan langsung dengan wisata. Nah, jenis-jenis pariwisata tersebut, yang pertama, jenis-jenis usahanya ya, kategori daya tarik wisata, yaitu usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata, baik wisata alam maupun wisata budaya, ataupun wisata yang dibuat oleh manusia. Nah, itu disebut dengan daya tarik wisata. Jadi diusahakan memang untuk mengelola daerah tujuan wisata. Nah, berikutnya jenis usaha pariwisata ada kawasan pariwisata. Nah, ini usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Misalnya apa sih kawasan pariwisata? Ya, membangun tempat parkir itu masuk kawasan pariwisata. Ya, jadi bisnis-bisnis yang tumbuh memanfaatkan luasnya geografis di daerah pariwisata tersebut, ya, sehingga mungkin membangun hotel dan sebagainya di kawasan pariwisata tersebut. Ya, kalau misalnya Semarang, Anda membangun penginapan banyak di area menuju ke Gedung Songo, gitu ya, di Bandungan itu dan seterusnya ya. Nah, itu adalah kawasan pariwisata. Tentu usahanya beda-beda ya. Berikutnya jenis usaha pariwisata adalah jasa transportasi wisata. Yaitu kita tahu
eh, travel agent itu banyak sekali. Nah, itu contoh jasa transportasi pariwisata. Atau apa namanya? eh, kalau kalau bahasa Jawanya mobil-mobil charteran itu ya. Dia hanya menyediakan angkutan saja. Ya. Tidak menyediakan nanti tujuan wisatanya ke sini enggak, tapi semua ditentukan oleh pariwisatanya atau wisatawannya, dan pengusaha jasa transportasi hanya menyediakan angkutannya saja. Kan ada ya pariwisata menggunakan yah gitu ya, kapal mewah kan ada. Nah, itu masuk ke jasa transportasi wisata. Kemudian jasa perjalanan wisata, nah, ini ada biro perjalanan, agen, dan seterusnya. Itu usaha yang berhubungan dengan pariwisata. Kemudian ada tentu jasa makanan dan minuman. Nah, ini yang tidak boleh ketinggalan ini. Setiap Anda wisata pasti akan ketemu dengan jasa penjual makanan dan minuman. Akomodasi, ya. Nah, ini pelayanan penginapan, ya, bisa jadi hotel, kemudian resort, villa, apa namanya, mobil karavan. Nah, itu termasuk di dalam jenis penyediaan akomodasi. Jadi jenis-jenis itu banyak sekali ya, jenis-jenis pariwisata. Ya, salah satunya yang sedang kita bahas ini. Nah, jenis yang berikutnya adalah penyelenggaraan kegiatan liburan dan rekreasi. Ya. Nah, usaha yang ruang lingkup kegiatannya misalnya seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, dan kegiatan hiburan yang lainnya. Ya, sehingga mungkin tidak perlu berkunjung ke daerah tersebut, bisa saja. Ya, apa namanya, hanya untuk mengakomodasi kegiatan pariwisata, bisnisnya itu. Selanjutnya adalah penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Nah, misalnya kayak Grebek Solo gitu ya. Kemudian di Jogja itu apa yang dibuka untuk umum, ya. Nah, kemudian ada yang, nah itu hiburan ya, termasuk di dalamnya hiburan pariwisata, konser, ya, konser musik itu juga termasuk usaha pariwisata, karena konser musik itu kan banyak penonton yang datang nih. Nah, di situ akan tumbuh industri pariwisata, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini penyelenggaraan pertemuan, perjalanan, konferensi, dan pameran. Ya, ini biasanya eh, disediakan oleh gedung persewaan atau hotel. Biasanya yang paling sering ya hotel ya. Di sana bisa melakukan pertemuan, ya, kemudian bisa apa namanya, kulineran dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah jasa informasi pariwisata. Ya, ini adalah jenis usaha untuk menyediakan jasa, berita, feature, foto, video, dan lain sebagainya. Yang tujuannya adalah menyampaikan informasi tentang pariwisata kepada calon wisatawan. Nah, itu juga ada jasanya ya, ada unit usahanya, meskipun hanya ini ya, memberikan informasi itu ada. Jadi usahanya bergerak. Kemudian jasa konsultasi pariwisata, ini jarang di Indonesia ya, konsultasi pariwisata. Misalnya saya butuh mau pergi ke sini, kira-kira biayanya berapa. Nah, itu konsultasi pariwisata. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan aspek kepariwisataan sebelum benar-benar terjadi, dia ingin tahu lah. Nah, itu datangnya ke jasa konsultasi pariwisata. Ya, kemudian jasa pramuwisata atau guide gitu ya, menjadi guide di Lawang Sewu, bayar 50.000, padahal ya cuma gitu-gitu, nah, gitu. Itu termasuk jasa pramu wisata, ya. Kemudian wisata air, kemudian spa. Nah, ini juga bisa disertakan di objek wisata utama kayak spa itu. Setelah misalnya rapat, capek gitu ya, kemudian mandi di spa yang sudah disediakan. Nah, itu tentu akan sangat menarik sekali. Oke, ini adalah bidang usaha pariwisata. Jadi saya rasa ini bisa dibaca ya, misalnya contoh bidang usahanya itu daya tarik wisata. Nah, turunan bidang usahanya ada pengelolaan pemandian air panas. Nah, itu kan tujuan wisata nih. Goa itu juga tujuan wisata. Terus kemudian museum itu juga tujuan wisata.
Nah, bagaimana membuat itu memberikan daya tarik tersendiri untuk calon wisatawan. Nah, ini turunan-turunan dari bidang usaha, bisa dibaca lagi ya. Ini menurut peraturan pemerintah ya, atau undang-undang. Nah, kemudian keilmuan atau multidisiplin kepariwisataan itu apa saja sih? Ada United Nations World Tourism Organization. Nah, itu adalah badan kepariwisataan dunia. Ya. Nah, ini ya menyatakan bahwa pergerakan wisatawan dari daerah asal menuju tujuan ya akan selalu melibatkan produk dan layanan yang berkaitan dengan beragam keilmuan ya. Nah, itu yang membangkitkan keilmuan di bidang kepariwisataan misalnya begitu. Nah, pariwisata yang bercirikan produk dan jasa termasuk akomodasi, perjalanan wisata hingga pariwisata dikatakan menghubungkan beragam usaha untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Ya. Nah, berikutnya apa itu multidisiplin kepariwisataan? Industri pendidikan harus menyiapkan profesional baru yang mampu memberikan produk dan layanan yang memuaskan dalam bidang pariwisata. Jadi kalau Anda merupakan rumpun kepariwisataan, ya, Anda sudah bisa menggerakkan ya, atau membangkitkan industri pariwisata di daerah tujuan wisata. Ya, Anda kan misalnya lulusan pariwisata ya, apa misalnya saya membangun sistemnya deh biar objek wisata ini lebih terkenal ya, melalui web, melalui promo-promo sosial media dan seterusnya. Nah, industri pendidikan juga harus bersiap untuk menyiapkan tenaga ahli di bidang pariwisata. Nah, ini contoh keilmuan yang berhubungan dengan pariwisata. Banyak sekali ya. Nah, hampir semua keilmuan itu ada kaitannya dengan pariwisata. Ya, kayak misalnya edukasi, pendidikan, universitas di bidang pendidikan dia akan menyiapkan kompetensi sumber daya manusia yang berhubungan dengan pariwisata. Nah, sosiologi misalnya, kita belajar sosiologi apa sih? Ada hubungan nggak dengan pariwisata? Ada. Biasanya kita akan mempelajari interaksi sosial antara pelaku wisata. Ya. Nah, di sana nanti akan tumbuh dan berkembang salah satu keilmuannya bagaimana membuat nyaman para wisatawan. Ya, itu akhirnya nanti akan berkunjung kembali dan seterusnya. Nah, ini cabang ilmunya banyak sekali termasuk kita ya, sistem informasi. Nah, sekarang muncul jurusan pariwisata yang bagian sistem informasi. Nah, ilmu-ilmu ini kan tidak sistem informasi, ilmu-ilmu yang sudah lama beredar. Nah, bagaimana menyajikan hal seputar kepariwisataan kepada calon wisatawan? Ya, ini nanti tugasnya Anda ya, sebagai seorang teknologi informasi yang diterapkan ke dalam keilmuan pariwisata. Nah, itu. Nah, ini penjelasannya tentang disiplin-disiplin ilmu tadi bisa dibaca sendiri ya. Nah, politik kok bisa ya? Misalnya Anda bertanya politik hubungannya dengan pariwisata apa? Ya, banyak sekali ya. Nah, ini dalam sudut pandang politik, kestabilan hubungan luar negeri dan diplomasi, ya, sebagaimana yang tersebut di situ, ya, itu akan menjadi fokus dari pariwisatanya. Mata uangnya, ya. Ada nggak kita hubungan dengan negara asal wisatawan? Nah, itu urusan politik masuk di ranah ini, ya. Geografi tentu jelas, ya. Dan ekologi, pertanian, planologi, semuanya berhubungan dengan kepariwisataan. Ya. Ini nanti bisa dilanjut, ya. Itu saya rasa ya yang bisa saya sampaikan tentang
sistem kepariwisataan. Jadi hal-hal yang mendasar tentang pariwisata, ya. Tentu yang kemudian berhubungan atau bisa digunakan untuk pengembangan keilmuan di sistem informasi kepariwisataan seperti jurusan Anda saat ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya buka diskusi di kelompok grup kita. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.